Oke, Pak Cahyo, Pak Coki, kita masuk lagi ke laptop nih. Tadi kita udah ini dari segmen 1 ke 2 kita udah membahas komprehensif nih dari peta aktor, kemudian berbagai perbandingan kebijakan gitu masing-masing rezim gitu. Nah, kemudian kita mungkin juga penting membahas berikutnya apa gitu dalam upaya damai di Papua. Karena tentu kita meyakini bahwa pendekatan keamanan itu tidak menjadi jawaban, bahkan mungkin relatif menutup ruang-ruang perdamaian kita. Tentu kita juga berduka untuk setiap korban yang jatuh di berbagai konflik di Papua itu dengan pendekatan keamanannya gitu. Jadi kira-kira dalam pengamatan Pak Cahyo atau berbagai analisa gitu ya, apa kira-kira bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga mungkin masyarakat sipil ya dalam mendorong perdamaian di Papua gitu? Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Iksan. Jadi kalau dulu LIPI dan Jaringan Damai Papua konsisten untuk menyuarakan Papua dialog Jakarta Papua atau kalau kalangan gereja menyebut ya dulu punya gagasan Papua Tanah Damai ya tahun-tahun 2000. Papua Tanah Damai itu gagasan gereja. Kemudian Paternalis, Mas Murida dan teman-teman CDP para senior kami lebih menekankan perlunya dialog Jakarta Papua. Jadi NKRI ini menurut saya dan teman-teman di LIPI dulu itu bukan harga mati. Jadi artinya NKRI di Papua itu bisa dinegosiasikannya, tidak zero sum game ya. Jadi kita juga harus memberikan ruang kesempatan bagi kelompok-kelompok yang ingin merdeka duduk bersama. Entah itu bahasanya dialog atau perundingan. Tentunya ini berbeda-beda ya. Kalau teman-teman Gerakan Politik Papua Merdeka, termasuk TPNPB dan OLMBB yang sekarang paling kuat kan dua itu. OLMBB sayap sipil, TPNPB sayap militer, itu ya, ada dua ya. Mereka menyebutnya perundingan yang dimediasi oleh pihak ketiga. Artinya bahwa mereka bersedia untuk berunding untuk membicarakan 4 akar persoalan itu ya, yang ditulis oleh LIPI dalam Papua Roadmap itu, misalnya begitu. Kemudian juga harus ada trust, harus ada penarikan pasukan, dan itu syaratnya banyak lah mereka. Nah kalau JDP dan LIPI dari dulu apapun namanya tetap ada yang namanya dialog Jakarta Papua. Entah itu ada bertahap ya, mungkin berbeda dengan Aceh. Mungkin ada dialog internal orang Papua, kemudian yang kedua baru ada dialog Jakarta dan Papua mungkin ya. Itu mungkin ya, itu kan ada banyak corak dialog. Atau dulu Pastor Neles sebetulnya pernah menyampaikan ke Pak Jokowi tanggal 15 Agustus tahun 2017 waktu di Istana Merdeka dengan para tokoh-tokoh agama ya. Pastor Neles mengusulkan dialog Jakarta dan Papua. Tapi menurut beliau pada waktu itu Pak Jokowi mengatakan kalau ini sulit dilakukan ya. Beliau memilih, kemudian Pak Surnalis mengusulkan, Pak Presiden kami mengusulkan ada dialog sektoral, dialog antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua dan rakyat Papua untuk membahas isu-isu yang bersifat sektoral. Ada isu pendidikan, isu kesehatan misalnya, isu politik, isu hukum dan keamanan. Jadi itu per sektor. Tapi kalau dalam perspektif kami ya dialog itu antara pemerintah dan masyarakat misalnya ya, kalau dialog sektoral ya, membahas isu tertentu, kemudian rekomendasinya mengikat dilakukan. Misalnya ada pelayanan kesehatan bergerak, ada sekolah berasrama dengan kurikulum yang dibuat orang Papua, ada pendidikan berbasis kebudayaan, ada ekonomi berbasis kebudayaan. Itu bisa juga dialog sektoral, tetapi itu juga tidak cukup ya. Memang yang diperlukan pada akhirnya adalah dialog politik antara Jakarta dan Papua. Kami menggunakan term dialog, ya bukan term perundingan, tapi esensinya ya dialog antara dua pihak. Ya, tentu saja ada mediasinya, ada kesepakatan isu apa yang dibahas, siapa mediatornya, lokasinya di mana. Dan untuk menyelesaikan konflik Papua, saya kira kan ada 3 tahap ya, mengikuti Aceh ya. Ada humanitarian paus yang harus kita kampanyekan. Ya, saya juga memohon agar berharap agar setara juga bisa terlibat ya di dalam koalisi kemanusiaan ya, jeda kemanusiaan Yang kedua baru cessation of hostilities atau KOHA, yang ketiga baru dialog politik untuk mencapai Papua Tanah Damai. Sebenarnya kan ada 3 tahap, dan kita apa yang bisa dilakukan oleh
masyarakat sipil ya terus memperjuangkan ide dialog atau mempengaruhi opini publik agar pemerintah menyelesaikan Papua dengan dialog. Karena penyelesaian dengan konflik kekerasan itu dulu pernah dilakukan dan tidak pernah berhasil. Satu kali gerakan tumbang, gerakan lain muncul. Satu yang lain tumbang, yang sini muncul. Seperti zaman Indonesia melawan Belanda itu dulu ada Imam Bonjol, ada Diponegoro, ada Sanudin, itu kan semua terus perlawanan itu juga sama di Papua. Jadi barangkali ya dialog itu salah satu cara atau media, entah namanya perundingan, entah namanya apapun namanya, itu untuk menyelesaikan Papua secara non kekerasan. Itu mungkin dari yang kita harapkan semua ya, dari gerakan masyarakat sipil di Jakarta dan di Papua untuk mendukung dialog. Mas Cahyo, selama ini kan Mas tentu kan sebagai peneliti BRIN kan tentu juga sering berinteraksi dengan institusi-institusi pemerintah ya. Juga mungkin pasti pernah diundang oleh TNI, Polri untuk diberikan untuk dimintain pendapat gitu. Nah, kalau Mas Cahyo lihat itu ada nggak sebenarnya keinginan dari institusi atau tokoh-tokoh kita atau pemerintah kita untuk membuka diri, dialog, berkomunikasi, ada nggak keinginan itu? Atau bagaimana sebenarnya? Iya, sebetulnya di kalangan mereka ada pro kontra juga, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Di kalangan institusi-institusi militer dan keamanan, saya tidak akan menyebut ya, itu ada yang mendukung dialog, ada yang tidak mendukung. Tapi kalau saya hitung itu mungkin lebih banyak yang tidak mendukung. Tapi ada ya, walaupun jumlahnya sedikit minoritas. Ada kreatif minority kali ya di antara mereka, ada yang mendukung dialog. Tapi yang kita dengar dari Bapak Menko Polhukam, Pak Prof Mahfud ya, beliau kan tidak mungkin secara eksplisit tidak pernah mengatakan kan mendukung penyelesaian politik Papua melalui dialog. Kalau dulu Pak Jokowi mengatakan saya bersedia dialog dengan orang-orang yang di gunung itu. Tapi konsep dialog seperti itu yang dibutuhkan oleh teman-teman di Papua itu dialog yang setara, yang antara Jakarta dan Papua, seperti antara Aceh dengan GAM yang dimediasi oleh pihak ketiga. Jadi itu kalau dialog seperti itu kelihatannya di masa Pak Jokowi sebagian besar para pejabatnya tidak mendukung, tidak ke arah sana ya. Bahkan beberapa mantan jenderal juga mengatakan, saya pernah bertemu, kalau sekarang ini kalau dialog mereka si OPM ini posisinya lebih kuat katanya karena punya senjata. Jadi kalau rasa kebatinan mereka itu kelihatannya lebih mengedepankan pendekatan keamanan. Ya. Tetapi mulai ada kelompok-kelompok di institusi-institusi aparat keamanan itu juga yang mulai menyuarakan pendekatan humanis, pendekatan pembangunan, kesejahteraan. Memang dari dulu kan dari zamannya Pak SBY, pendekatan dulu waktu zaman Menko Polhukam tahun pertama Pak Jokowi kalau nggak salah, siapa ya dulu ada dari Angkatan Laut mengatakan pembangunan kesejahteraan kan. Dulu yang dari Angkatan Laut, saya lupa ya. Orang Nasdem itu ya? Menko Polhukam, Menko Polhukam yang pertama. Itu kan ada Laksamana siapa, saya lupa namanya ya. Itu orang Nasdem itu. Berapa lama kemudian ganti gitu? Tapi lama-kelamaan kesini kan itu isu itu. Nah, sekarang memang yang disuarakan oleh jadi kan sekarang ada Badan Percepatan Pembangunan Papua. Kelihatannya pemerintah mulai mau masuk untuk itu, untuk pembangunan berbasis mengenai wilayah adat. Tetapi itu juga tidak akan terrealisasi, tidak akan menyelesaikan masalah. Saya sepakat dengan Bang Joki, pembangunan tidak bisa dilakukan dalam keadaan konflik. Atau, pembangunan pembangunan itu salah satu indikatornya adalah tidak adanya kekerasan, tidak adanya diskriminasi, hubungan antar etnis yang harmonis, hak demokrasi terjamin. Kalau kita menggunakan definisi pembangunan menurut UNEP ya, menurut UN United Nation itu ada 9 indikator pembangunan, maka pembangunan yang seperti itu tidak bisa dilakukan dalam keadaan perang misalnya atau operasi penegakan hukum, terutama di Papua Pegunungan Tengah, di Papua Tengah sebagian ya, kemudian beberapa tempat di
kayak di Maibrat, itu harus tercipta situasi damai. Bahkan di tempat-tempat yang damai pun pembangunan harus berbasiskan pada aspek-aspek kebudayaan. Itu juga harus didialogkan kan. Seperti apa sih pembangunan yang berbasis kebudayaan? Jangan kemudian menjadi pemerintah memberikan resep. Ini loh pembangunan berdasarkan wilayah adat, tetapi apa implementasinya? Tidak hanya bersifat normatif. Jadi sekali lagi saya kembali ke laptop. Kita semua harus mendorong jeda kemanusiaan, sustainable facilities, dialog Jakarta Papua, dan pembangunan yang berbasis kebudayaan. Saya tambah lagi ya, pembangunan yang berbasis kebudayaan, penghormatan hak asasi manusia, tidak ada rasisme dan diskriminasi. Ya, sepakat. Dari Pak Coki ada ini respon juga? Enggak, kalau refleksi masalah Papua itu memang kita melihat kan semakin lebih kompleks ya. Aktor-aktor kepentingan yang bermain juga semakin banyak ya. Di lain pihak juga jangan lupa pergeseran geopolitik internasional ya, di mana salah satu indikasi yang paling nyata adalah perluasan peran Amerika Serikat di Pasifik. Minggu depan Joe Biden ke Papua Nugini. Dalam rangka perimbangan melawan Cina. Cina kan punya basis di Salomon, kan? Jadi akan bangun di Papua Nugini. Dan jangan lupa juga Papua Nugini itu kan setengahnya Papua. Dan secara harta kekayaan alam, dan itu belum diolah loh. Itu nggak kalah dengan Papua. Jadi pergeseran itu juga menjadi sangat penting gitu loh. Harus dilihat gitu loh ya. Jadi kalau tidak ada upaya-upaya sungguh-sungguh untuk mencari kedamaian di Papua, ini juga akan menjadi semakin lebih kompleks di tengah-tengah pertarungan geopolitik global gini loh. Jadi ya Indonesia harus mulai memikirkan cara ya, bagaimana supaya perdamaian Papua diwujudkan. Tapi tentu saja perdamaian itu tidak mungkin tanpa dialog. Dimanapun di setiap pemecahan konflik kan dimulai dengan komunikasi, building trust, dialog, dan kemudian baru pencarian solusi gitu kan. Nah, kesediaan untuk memulai dialog tanpa syarat ini yang jadi paling penting. Tanpa syarat. Iya, kalau dialog masing-masing pihak sudah mulai dengan bayangan masing-masing, yang pasti akan ketemu gitu loh. Harus siap dengan bahwa mulai dengan mencoba memahami satu sama lain gitu, tanpa memaksakan posisinya. Nah itu bisa nggak gitu loh, itu kita lihat. Jadi tadi yang katakan oleh Mas Cahyo betul. Ya memang diharapkan sih memang selalu di mana-mana ada humanitarian pause, jeda kemanusiaan, kemudian penghentian permusuhan, terutama di kalangan bersenjata. Tapi problemnya memang kemudian tadi yang tahap ketiga tuh, yang dialog itu, karena dulu kalau di Timur dulu kan memang Indonesia mensponsori apa yang disebut all inclusive dialogue. Jadi pemerintah Indonesia sendiri yang kemudian menjembatani dialog antara kelompok-kelompok berbeda, supaya kelompok berbeda itu saling memahami satu sama lain dan mencari gagasan bersama, gitu loh. Nah Indonesia nggak mau mengulangi kesalahan yang sama, gitu loh. Jadi kalau di Indonesia disuruh mensponsori all inclusive dialog di antara sama Papua, mereka enak-enak keluar aja dong, kita nggak mau dong gitu loh. Malah mereka bersyukur terus pecah terus. Tadi benar kata Mas Cahyo kan dengan pemekaran, terus kemudian itu semua dalam langkah memperlemah kan ya, berbasis gerakan itu kan gitu loh. Nah ini sekarang kan mulai memperkuat kelompok-kelompok non Papua kan juga mulai kelihatan nih. Jadi kita nggak bicara soal kemungkinan kelompok komunal di depan. Ya, kan kelompok-kelompok non Papua dimulai paguyuban dibangun di mana-mana gitu. Itu problemnya muncul. Belum lagi nanti soal mengeksploitasi soal agama. Itu juga. Nanti sampai situ. Itu bisa terjadi. Ini apapun bisa terjadi, bahkan lebih runyam nih ke depannya ya gitu loh. Nah itu tadi benar sarannya Mas Cahyo, publik Indonesia ini harus dibangunkan supaya ya kita bersama-sama bersuara supaya pemerintah mencari cara yang tepat lah, yang baik lah untuk menyelesaikan masalah Papua. Jangan gunakan
kekerasan, menggunakan keamanan itu. Tapi memang ya tadi, yang penting dinamika politik demokratis ini tetap dijaga lah. Iya. Oke, kawan setara, itu tadi analisa paparan dari Pak Cahyo dan Pak Coki. Saya agak speechless karena semua analisanya daging semua dan komprehensif. Jadi saya bingung untuk mention keyword yang mana karena semuanya keyword. Jadi yang jelas teman-teman silakan tonton dari awal sampai akhir untuk memahami bagaimana kondisi Papua yang tadi digarisbawahi oleh Prof. Cahyo. Papua sedang tidak baik-baik saja gitu. Dan jangan lupa juga nonton sebelumnya kita juga sudah ngobrol juga dengan Bu Adriana Elizabeth, seniornya Pak Cahyo di BRIN, salah satu penulis Papua Roadmap tahun 2008 ya. Oke, kawan setara, jangan lupa, ini pesan penting, jangan lupa komen di bawah ini, komentar, like, share, dan subscribe. Dan ini juga, komentarnya juga ini dong, kira-kira kita akan bahas apa lagi, terutama di isu Papua gitu. Biar kita juga ingin teman-teman kawan-kawan setara itu juga memberikan argumen atau pendapat soal dialog-dialog kita, sehingga kita bisa lebih produktif dan partisipatif ke depannya gitu. Itu saja, terima kasih Pak Cahyo Pamungkas, Profesor Riset BRIN, dan Pak Coki, terima kasih sudah selalu menemani. Sampai jumpa teman-teman di lain dialog. Dadah.